Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, pergeseran concern dan minat pelaku pasar terhadap asupan berita seputar pasar modal sepertinya sedang terjadi. Di mana setelah publik ramai dengan kondisi yang terjadi di market, kini beragam informasi terbaru terkait perkembangan emiten dan proyeksi bisnisnya di 2026 ini lebih banyak muncul di deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini. Kondisi ini sepertinya tak lepas dari kondisi harga saham emiten-emiten unggulan, bahkan yang dimiliki para taipan domestik yang selama ini jadi investor darling, terbukti telah terdiskon demikian besar. Dengan demikian, kalangan analis menilai bahwa kondisi saat ini justru menjadi momen yang tepat untuk memulai kembali berperuan saham pilihan, tentu dengan juga tetap mempertimbangkan faktor risiko dan tantangan yang ada di pasar yang harus diakui belum sepenuhnya hilang. Karenanya, pelaku pasar membutuhkan pasukan berita dan informasi terbaru dari emiten guna mendukung aksi beli tersebut agar aksi borong tetap berjalan lancar namun dengan tetap potensi risiko yang termitigasi dengan baik. Semua berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat investor, berikut top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham Visi keluar dari papan FCA, dibidik artis Nagita Slavina. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari PT 1 Visi Putra Tbk atau Visi, di mana saham emiten periklanan tersebut telah resmi keluar dari papan pemantauan khusus PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dengan telah keluarnya saham Visi dari papan pemantauan khusus, maka seluruh aktivitas transaksi saham ini tidak lagi dilakukan dengan skema full call auction atau FCA. Berdasarkan rilis resmi dari BEI, perubahan status ini mulai efektif 18 Februari 2026 mendatang atau saat pasar kembali dibuka pasca libur Imlek dan awal Ramadan. Sebagaimana diketahui, sebelum keluar, saham Visi sempat berada sepekan di papan pemantauan seiring dengan status suspensi yang telah disandang oleh Visi selama lebih dari 1 hari akibat aktivitasnya di papan perdagangan. Meski begitu, saham Visi masih terpantau menguat 56% menuju level Rp900 per saham. Update informasi dari saham Visi ini menjadi banyak dipantau oleh pelaku pasar seiring dengan pengumuman yang dilakukan oleh manajemen bahwa artis sekaligus pengusaha Nagita Slavina disebut tengah dalam proses negosiasi dengan salah satu pemegang saham existing, di mana pihak Nagita berharap dapat terjadi kata sepakat sehingga ke depan bisa menjadi pemegang saham pengendali atau PSP baru dari perseroan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, Krakatau Steel atau KRAS siap pasok baja untuk penguatan industri galangan kapal. Selanjutnya kabar juga datang dari emiten BUMN yang merupakan produsen baja nasional yaitu PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS yang telah menegaskan komitmennya untuk turut mengambil peran dalam upaya penguatan kedaulatan industri maritim. Langkah tersebut dilakukan melalui penyediaan material baja berkualitas demi mendukung program percepatan pemenuhan armada kapal nasional. Dalam program tersebut, Badan Pengelola Investasi Danantara atau BPI Danantara memposisikan PT PAL Indonesia sebagai orkestrator bagi 22 galangan kapal nasional untuk memenuhi kebutuhan ribuan unit kapal di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pihak Danantara menilai bahwa posisi Krakatau Steel merupakan tulang punggung industri baja nasional, sehingga memiliki peran krusial dalam memastikan ketersediaan material standar domestik yang kompetitif, guna menekan ketergantungan impor. Dengan semakin bagusnya sinergi antara Krakatau Steel sebagai pihak penyedia baja nasional dengan PT PAL Indonesia sebagai galangan kapal, diharapkan ke depan dapat menciptakan skala ekonomi yang kuat dan bisa diandalkan. Berikutnya berita ketiga, menakar dividen jumbo dari Unilever atau UNVR usai lepas bisnis es krim dan Sariwangi. Kali ini pelaku pasar dan pembaca idxchannel.com tertarik mencermati potensi dividen jumbo yang berpeluang dibagikan oleh PT Unilever Indonesia Tbk alias UNVR pasca dilepasnya bisnis es krim dan Sariwangi oleh perseroan. Dalam hal ini pihak Unilever telah memastikan bakal membagikan dividen tunai berukuran jumbo kepada para pemegang sahamnya. Bahkan emiten consumer goods tersebut mengaku siap untuk memberikan seluruh laba bersih perseroan untuk sepenuhnya dibagikan sebagai dividen, termasuk juga hasil penjualan bisnis es krim dan teh Sariwangi. Menurut Presiden Direktur Unilever, Banji Yap, kebijakan membagikan 100% laba bersih untuk dividen tersebut sebagai bentuk komitmen keberlanjutan perseroan kepada seluruh pemegang saham. Jadi selain berkomitmen mempertahankan dividen payout ratio sebesar 100%, BNJ memastikan adanya dividen tambahan sebesar 1 kali yang diambilkan dari hasil divestasi bisnis es krim dan teh Sariwangi. Sebagaimana diketahui pada 2025 lalu, Unilever telah mendivestasi 2 unit bisnisnya demi bisa fokus dalam menggarap segmen home and personal care
yang dinilai memiliki margin yang lebih tinggi. Dari penjualan bisnis es krim Walls, Unilever mengantongi 7 triliun rupiah dari PT Magnum Ice Cream. Sedangkan untuk penjualan teh Sariwangi, Unilever mendapatkan 1,5 triliun rupiah yang dari hasil pembayaran dari PT Savoria Kreasi Raya yang notabene merupakan bagian dari entitas bisnis grup Jarum. Kita lanjut ke berita keempat, harga emas dunia tembus $5.000 AS per troy ounce, logam mulia antam berpotensi capai 3,15 juta rupiah per gram. Kali ini kabar datang dari perkembangan harga komoditas emas, di mana baik pasar internasional maupun domestik kompak menunjukkan tren fluktuasi yang signifikan pada pertengahan Februari 2026. Bahkan harga emas dunia pada perdagangan Sabtu pagi terpantau berada di level $5.042 AS per troy ounce, sementara harga emas logam mulia antam di pasar domestik dibanderol Rp2.954.000 per gram. Menurut pengamat pasar uang dan komoditas berjangka, Ibrahim Aswaibi, pergerakan harga emas bakal sangat bergantung pada dinamika geopolitik dan kebijakan moneter Amerika Serikat dalam sepekan ke depan. Jikapun seandainya tren harga emas dunia bakal melemah, maka kemungkinan posisi support pertama ada di level $4.947 AS per troy ounce dengan harga logam mulia di level Rp2.920.000 per gram. Selanjutnya, jika tren penurunan berlanjut, maka titik support kedua bakal berada di level $4.818 AS per troy ounce dengan harga logam mulia di Rp2.860.000 per gram. Sementara bila yang terjadi adalah tren penguatan yang berlanjut, maka posisi resistance pertama berada di level $5.134 AS per troy ounce dengan harga logam mulia di Rp3 juta per gram. Selanjutnya untuk posisi resistance kedua diperkirakan berada di level $5.245 AS per troy ounce dengan harga logam mulia di Rp3.150.000 per gram. Terakhir berita kelima, rupiah menguat 0,23% sepekan di tengah tekanan fiskal dan data ekonomi AS. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kabar terakhir datang dari posisi nilai tukar rupiah yang menunjukkan performa positif dengan menguat terhadap dolar AS dalam kurun waktu sepekan terakhir. Berdasarkan data perdagangan Jumat 13 Februari 2026, nilai tukar di pasar spot memang mengalami pelemahan tipis sebesar 0,05% ke level Rp16.836 per dolar AS. Namun secara mingguan, mata uang Garuda tercatat masih mengalami penguatan sebesar 0,23% dari posisi Rp16.876 per dolar AS pada Jumat pekan sebelumnya. Menurut sebagian analis, posisi pergerakan rupiah saat ini masih terjepit antara sentimen global dan juga domestik, di mana data penjualan retail Amerika per Desember mengalami pelemahan, sehingga mengindikasikan tren penurunan pengeluaran konsumen. Namun pada data ketenagakerjaan Januari, justru terjadi lonjakan hingga 130.000, jauh melebihi ekspektasi pasar yang sebesar 70.000. Sementara dari dalam negeri, kondisi fiskal Indonesia jadi sorotan utama, di mana terjadi lonjakan belanja negara secara signifikan dalam APBN 2026 yang dikhawatirkan bakal memantik persepsi negatif dari kalangan investor terhadap stabilitas nilai tukar ke depan. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.